Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan tes coba ya. Ini adalah HP Redmi Note 10 Pro di ROM MIUI 13 Indonesia ya. Versinya SKF IDXM versi 13.0.1.0. Akan saya coba pindah ROM ke ROM EEA atau ROM Eropa. Yang kata viewers ini nggak bisa katanya ya. Jadi pindah dari ROM Indonesia MIUI 13 ke ROM Eropa MIUI 13 itu katanya nggak bisa pakai trick rename. Jadi di sini saya akan coba apakah bisa apa enggak untuk membuktikan saja. Jadi di sini saya sudah download ROM-nya, 2 ROM ya, pakai 2 ROM recovery pastinya. Kalau trick rename ROM pakai 2 ROM recovery. Satu ROM pancingan adalah ROM yang terbaru. ROM yang terbaru sesuai dengan ROM yang kalian pakai saat ini ya. Jadi kalau kalian saat ini pakai ROM Indonesia ya ROM terbaru ROM Indonesia. Kemudian satu lagi ROM tujuan terserah. Dalam hal ini saya akan menuju ke ROM EEA global ya, Eropa ya, ke 13.0.3.0 SKF EUXM. Jadi ini ROM pancingannya 13.0.1.0 SKF IDXM. Untuk mendownload ROM ini bisa kalian cek linknya di deskripsi video ya. Jadi di Redmi Note 10 Pro ini khususnya akan saya coba pindah ke ROM Eropa ini, EEA stable ini ya. Jadi tap di history gini, ROM MIUI 13 nya masih satu saja. Jadi pakai yang ini, kalian download yang recovery ROM ya. Download untuk ROM pancingannya, ROM terbaru dari region Indonesia. Ini ROM Indonesianya ya. Jadi tap di history, kemudian yang terbaru yang paling atas biasanya atau yang latest ya. Kemudian tap di ROM recovery ini ya, tap di download ini, pilih yang recovery. Oke, jadi ini sama-sama MIUI 13, sama-sama Android 12 ya. Walaupun sebenarnya untuk ROM tujuan itu bebas, mau ROM Eropa, mau ROM global, mau ROM India, terserah sih ya. Jadi yang penting ROM pancingannya adalah ROM terbaru sesuai region yang kalian pakai. Saat ini di region Indonesia ya pakainya ROM terbaru ROM Indonesia. Kemudian mau pindah region ke EEA Eropa bisa, mau ke India, mau ke Rusia bisa, mau ke global bisa, terserah ya. Kalau mau ke global silahkan pilih saja. Misal mau ke MIUI 13 bisa, tap di yang recovery ini download. Mau yang MIUI 12.5 juga bisa, terserah ya. Tetap pakai yang recovery, yang kalian download yang recovery. Setelah kalian download, jangan lupa untuk lebih aman buat jaga-jaga saja kalian backup dulu data penting di internal storage. Misalkan nanti setelah pindah ROM kena reset HP-nya kan akan memformat atau mereset HP, kan data-data di internal kan akan terhapus semua ya kalau sampai reset. Jadi kalian amankan, misal ada foto-foto, file-file penting di internal storage, kalian pindah dulu ke microSD. Kalau nggak punya mungkin bisa ke OTG, kalau nggak punya mungkin ke PC atau lainnya lah, terserah. Yang jelas buat jaga-jaga, intinya buat jaga-jaga saja kalau HP-nya ke reset. Oke, lanjut. Jadi seperti biasa ya, kita rename dulu ROM pancingannya atau ROM terbarunya. Ini yang ROM SKF IDXM ya. Saya more, rename, kemudian jadikan a.zip dan oke. Oke, setelah itu kita ke settings, about phone, MIUI version, tap 3 titik di kanan atas ini, pilih choose update package. Ini belum ada ya, menu choose update package. Kalian tap beberapa kali logo 13 nya gini, atau mungkin kalau MIUI 12 sampai muncul additional fitur update are on tadi ya. Baru tap lagi 3 titik di kanan atas. Baru ini di sini ada menu choose update package ya, kalian pilih choose update package, kemudian cari ROM-nya. Ini kalau di MIUI 13 kan untuk file manajernya seperti ini ya. Jadi kalian tap 3 garis di kiri ini, kemudian ini biasanya kalau kalian pasang microSD akan terdeteksi di sini ya. Karena di sini saya nggak pasang microSD, jadinya di sini. Oke, kemudian kalian pilih ini, dijadikan gini saja biar kelihatan. Oke, di sini kalian pilih yang a.zip ini ya, kalian tap gini. Oke, ini getting info dulu. Oke, di sini your device will reboot otomatis ke 13.0.1.0 SKF IDXM. Jangan kalian reboot dulu, kalian masuk ke file manager lagi tadi. File manager lagi di sini yang a.zip, kalian rename.
more, rename jadi misalkan b.zip. Oke. Dan yang ROM tujuan ini saya menuju ke ROM Eropa, rename jadi a.zip, more, rename jadi a.zip sekarang ya. Oke. Balik ke updater lagi, sistem update tadi. Sekarang baru kalian tap reboot and update. Oke, decrypting dulu, mudah-mudahan bisa. Nggak tahu juga ini ya, mudah-mudahan bisa. Tapi ada juga pengguna Redmi Note 10 Pro yang nggak bisa pindah ke ROM Eropa atau ROM global dari ROM Indonesia. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa ya, berarti memang nggak bisa, udah itu aja sih. Untuk saat ini saya belum ada triknya, sementara ini ya kalau memang nggak bisa ya. Jadi mungkin ada suatu saat ada triknya, mungkin nanti akan saya share lagi kalau misalkan nggak bisa. Oke, ini HP-nya akan restart. Kemudian harusnya masuk ke proses update-nya ya. Kita coba updating MIUI. Oh, ini nggak bisa ya, error playing update. Back to main menu. Oh, berarti ini nggak bisa ini ya. Oke, berarti kalau ke MIUI 13 sama-sama MIUI 13 nggak bisa. Kita kemana ya? Coba kita ke MIUI 12.5 ya. Kita coba saja. Jadi back to main menu. Ini kalau gagal install tadi nggak masalah sih, sama HP-nya nggak bootloop, tetap akan normal, bisa masuk ke home screen lagi, aman saja. Oke, ini loading dulu. Kita lakukan eksperimen saja ya. Kalau gagal di sini, coba trik yang lain, mungkin pakai ROM yang lain. Kalau pakai ROM yang lain masih nggak bisa, berarti ya emang triknya mungkin sudah di ban kali ya, diblok sama Xiaomi mungkin. Oke, kalau sudah diupdate tadi, biasanya ROM-nya akan hilang. Jadi kalian harus punya backupan ROM. ROM-nya masih ada, yang ini masih ada, tapi biasanya ROM-nya sudah rusak. Jadi kalian harus punya backupan ROM ya, ROM aslinya ya, nanti di copy lagi. Biasanya nih kalau sudah di decrypting biasanya sudah rusak ROM-nya, nggak bisa dipakai lagi. Khususnya yang a.zip ini ya, yang ROM tujuannya biasanya sudah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Oke, kita ulangi dari awal. Ini saya coba pindahnya ke ROM Eropa tapi MIUI 12.5. Coba ya. A few moments later. Oke, jadi karena tadi dari MIUI 13 Indonesia ke MIUI 13 Eropa nggak bisa, sekarang ini saya akan coba dari MIUI 13 Indonesia ke MIUI 12.5 Eropa ya. Jadi tinggal diganti saja ROM tujuannya. Ini sekedar coba saja bisa apa enggak ya. Jadi untuk ROM pancingannya tetap pakai versi terbaru ROM Indonesia, sedangkan ROM tujuan adalah MIUI 12.5.7.0 RKFEU-XM atau MIUI 12.5. Oke, lanjut. Sekarang untuk yang ROM pancingannya kita rename dulu jadi a.zip. Oke, sekarang masuk ke settings, about phone, MIUI 13, 3 titik, choose update package. Kita cari a.zip ya, pilih, ini akan getting info dulu. Oke, di sini balik lagi ke file manager. Yang a.zip di rename lagi jadi b.zip. b.zip. Kemudian ROM tujuannya MIUI 12.5 Eropa di rename jadi a.zip. a.zip. Oke. Balik lagi ke updaternya. Nah, di sini langsung lanjut ke reboot and update. Apakah ini bisa? Mudah-mudahan saja ya. Tapi nggak menjamin sih ya, karena di ke MIUI 13 nggak bisa, nggak menjamin juga MIUI 12.5 ini bisa. Apakah sudah ditambal ya? Bug yang ini ya, bug trik rename ini sudah ditambal oleh Xiaomi sana ya. Jadi kita nggak bisa pakai trik rename lagi di ROM-ROM yang terbaru. Siapa tahu sih. Karena yang namanya trik itu kan pasti mengakali. Trik itu mengakali ya. Oke, ini ke logo Mi, nanti lanjut ke prosesnya. Kita cek.
Oh, kalau di MIUI 12.5 sepertinya bisa ini, sepertinya bisa. Ini persennya jalan, lanjut. Oke, berarti bisa ya kalau ke MIUI 13 Eropa nggak bisa sama-sama MIUI 13, kok nggak bisa ya? Kurang tahu juga. Apa ROM punya saya yang korup? Kayaknya enggak sih. Tapi yang di sini untuk MIUI 12.5 bisa. Ini ROM Eropa ya. Oke, tunggu saja sampai nanti sampai restart sendiri ini. Jadi tunggu sampai nanti restart sendiri ya, jangan kalian matikan paksa. A few moments later. Oke, sudah restart. Nah, logonya balik lagi ke MIUI 12.5 ya, karena diupdate ke MIUI 12.5. Oke, masuk ke recovery mode karena dia reboot lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa dikatakan downgrade juga sih ya prosesnya ya. Jadi dari MIUI 13 Indonesia kan itu Android 12 ya. Saya pindah ke MIUI 12.5 Eropa, itu Android 11. Jadi proses downgrade dan memang wajib harus reset HP atau web. Jadi kalian di sini kalau masuk ke recovery mode seperti ini, kalian pilih web data, kemudian web all data, pakai tombol volume ya untuk memilih, sama pakai tombol power. Web all data ini artinya mereset HP. Confirm. Oke, back to main menu, reboot to system. Oke. Jadi intinya ini bisa ya. Jadi percobaan saya untuk pindah MIUI 13 Indonesia ke MIUI 13 Eropa atau mungkin ke MIUI 13 global, mungkin nggak bisa ya pakai trick rename. Tapi kalau kalian pindahnya ke MIUI 12.5 itu baru bisa. Ini proses downgrade juga dari Android 12 ke Android 11. Jadi wajib reset HP. Oke, harusnya ini sudah nggak ada masalah ya. Tapi kita coba nanti cek sampai masuk ke home screen. Oke, ini ditunggu sampai nanti masuk ke setelan awal ya, karena ini mereset HP, jadi akan masuk ke pengaturan awal, setting awal lagi. Oke, sudah masuk ke halaman settingan ini ya. Just a second. Oke, MIUI 12.5 ya. Nanti kita cek versinya. Oke, setup complete. Nah, sudah ada update langsung ya, dapat notifikasi update langsung. Begitu sampai di MIUI 12.5 ini, update available MIUI 13 ini ya. Oke, kita cek di settings, kemudian about phone, ada update ini. Nih di MIUI 12.5.7 RKF EUXM, berarti sukses ya, berhasil pindah ke ROM EEA walaupun bukan langsung ROM MIUI 13 ya. Di sini juga ada update kok. Ada update MIUI 13 yang ukurannya pasti ya lebih besar ya, karena update Android juga 3,1 GB. Ya mau gimana lagi ya. Untuk kesimpulannya sementara ini untuk pindah dari ROM Indonesia MIUI 13 ke ROM Eropa MIUI 13 itu nggak bisa langsung, tapi harus ke MIUI 12.5 dulu, downgrade Android dulu ke Android 11, baru nanti di sini bisa di-up lagi ke MIUI 13 yang Eropa. Mungkin begitu juga dengan kalau kalian mau pindah ke global ya. Intinya kalau misalkan kalian nggak bisa pakai trick rename, ke ROM tujuannya nggak bisa, coba pakai ROM yang lain saja ya. Yang jelas ini bisa pindah dari ROM Indonesia ke ROM Eropa, mungkin ROM global juga bisa ya. Oke, sekian dulu share info dari saya ini, tips trik buat kalian pengguna Redmi Note 10 Pro atau pengguna HP Xiaomi yang lain ya, yang mungkin pengen melakukan trick rename pindah region yang mengalami gagal update file tadi ya. Kalian bisa menggunakan ROM yang lain dulu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.